Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslihatul Latifah akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Sejarah perkembangan pemikiran filsafat yang pertama dari zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Selanjutnya, tumbuhlah sikap kritis yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir yang terkenal, dan sikap kritis inilah yang menjadikan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern, yaitu kesilapan inquiring atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Pada zaman Yunani kuno, tokoh-tokoh filsafatnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Tokoh filsuf yang terkenal pada zaman Yunani kuno, A. Parmenides, berpendapat bahwa realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. B. Heraklitos, melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Baginya yang mendasar dalam alam semesta adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. 2. Abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan tampolnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Perbedaan abad pertengahan dengan abad sebelumnya. Pertama, timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Yang kedua, pada zaman ini kebesaran kerajaan Romawi runtuh, begitu pula dengan peradaban yang didasarkan oleh logika ditutup oleh gereja dan digantikan dengan logika keagamaan. Agama Kristen menjadi kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan adalah cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus, dan lain-lain. Filsafat pada zaman abad pertengahan mengalami dua periode. A. Periode patristik, berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak gereja, ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap. Pertama, permulaan agama Kristen. 2. Filsafat Agustinus yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. B. Periode skolastik. Periode skolastik dibagi tiga, yaitu periode skolastik awal, periode puncak perkembangan, periode skolastik akhir. 3. Zaman modern. Secara historis, zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, abad ke-14 dan ke-15. Ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Zaman modern juga ditandai dengan berbagai penemuan bidang ilmiah. Aliran-aliran pemikiran filsafat zaman modern: rasionalisme, materialisme, kritisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, empirisme, neokantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Tokoh-tokoh pemikiran filsafat zaman modern. 1. René Descartes. 2. Isaac Newton. 3. Charles Darwin. 4. Joseph
John Thomson. 4. Zaman kontemporer. Zaman kontemporer dimulai dari abad 20 sampai seterusnya. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat dan kebanyakan aliran-aliran tersebut merupakan kelanjutan dari aliran-aliran filsafat yang telah berkembang pada abad modern. Tokoh pertama ialah Edmund Husserl. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.